Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Oliandini dari semester 2 akan mereview pertemuan kedua hukum pidana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haja Heni Nuraini beserta Dr. Randy Aridayandi SMH. Jadi sumber hukum pidana ada 4. Yang pertama KUHP atau Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie disingkat WVNSI yang berlaku pada 1 Januari 1918. Yang kedua, peraturan-peraturan lain di luar KUHP, contohnya UU TP Narkotika dan UU TP Korupsi. Yang ketiga yaitu memori penjelasan KUHP atau memori van Toilisting, dan yang terakhir yaitu hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Pada masa kolonial, dasar hukumnya yaitu pasal 131 IS Junto Algemene Bepalingen van Wetgeving atau AB, dan pada masa sekarang dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 pasal 5 ayat 3 sub B. Adapun sanksi terberat KUHP yaitu hukuman pidana mati. Nah, teori hukum mati ini diungkapkan oleh Cesar Lombroso, seorang filsuf yang melakukan penelitian dalam penjara bahwa seorang penjahat dapat dilihat dari ciri-ciri fisik atau biologis. Yang pertama yaitu dilihat dari tulang rahang lebar, menonjol, jidat leher, suka membuat tato, dan kapasitas otaknya lebih kecil daripada otak pada umumnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa penjahat memiliki bakat atau ciri-ciri tertentu yang merupakan keturunan, sehingga untuk menghilangkan penjahat itu harus dilakukan dengan cara dibunuh. Nah, penelitian tersebut dibantah oleh murid-muridnya karena penjahat bisa saja karena faktor lingkungan atau lainnya. Kemudian KUHP ini berasal dari Prancis yang disebut dengan kode penal, yaitu sebagian titah raja atau keputusan raja. Pada masa itu yang paling terkenal adalah Napoleon. Nah, lalu karena Prancis menjajah Belanda, kemudian diubah menjadi Wetboek van Strafrecht. Kemudian setelah itu dibawa ke Hindia Belanda yang sekarang menjadi Indonesia menjadi WVNSI, dan kemudian diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kemudian hukum pidana ini ada 2, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Nah, hukum pidana material ini dibagi lagi yaitu hukum pidana material umum dan hukum pidana material khusus. Untuk umum ini yaitu memakai KUHP, sedangkan untuk khusus itu memakai peraturan-peraturan lain di luar KUHP. Hukum pidana material juga sering disebut hukum pidana objektif atau hukum pidana substantif atau ius poenale, atau dalam bahasa Inggris yaitu criminal act atau substantif criminal act. Adapun hukum pidana material ini yaitu keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggar diancam pidana. Kemudian berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan karena diatur dalam asas legalitas. Dan yang ketiga yaitu mengatur tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban yang diatur dalam asas kesalahan. Yang kedua yaitu hukum pidana formil atau disebut juga hukum pidana subjektif atau hukum pidana adjektif atau ius poenandi atau criminal procedure, yaitu keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang atau disebut tindak pidana. Kemudian merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau criminal procedure, contohnya KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Adapun 4 penegak hukum itu yaitu polisi atau penyidik, jaksa, hakim, dan lembaga kemasyarakatan. Nah, apabila terjadi pertentangan antara hukum pidana adat dan KUHP, maka yang harus diutamakan adalah KUHP karena adanya kepastian hukum dan bersifat nasional atau tertulis. Kemudian pembagian KUHP yaitu ada yang bersifat umum dan bersifat khusus. Untuk bersifat umum berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1 pasal 1 sampai 103. Sedangkan bagian yang bersifat khusus merupakan aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 yang terdapat dalam pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan atau misdrijven, dan buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran atau overtredingen. Kemudian berlakunya hukum pidana ini dibagi juga menjadi 2. Yang pertama menurut tempatnya dan menurut waktunya.
Untuk menurut waktunya atau locus temporis didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality. Dalam KUHP diatur dalam pasal 1 ayat 1 yang memiliki syarat yang pertama, TP harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang, yaitu TP yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dihukum atau dipidana, dan larangan adanya penafsiran secara analogi. Yang kedua yaitu peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana, yaitu tidak boleh berlaku surut atau retroaktif dan menjamin individu dari kewenangan penguasa. Selain itu, sanksi pidana merupakan paksaan atau duang. Nah, kemudian menurut tempat atau locus delicti yang dibagi menjadi 3, yaitu daratan negara, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI, dan yang ketiga yaitu udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut berlaku beberapa asas. Yang pertama yaitu asas teritorial yang terdapat dalam pasal 2 KUHP, yaitu berlaku untuk seluruh WNI yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Yang kedua yaitu asas personal atau nasional aktif, terdapat dalam pasal 5 KUHP, yaitu berlaku untuk WNI yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Yang ketiga yaitu asas perlindungan atau nasional pasif yang terdapat dalam pasal 4 dan pasal 7. Nah, bagi penjabat negara, mereka memiliki hak imunitas. Kemudian ada asas universalitas yang berlaku untuk seluruh wilayah. Kemudian yang terakhir yaitu ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Sekian review materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.